Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala, kajian kitab Bulughul Maram, yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Marilah kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air tidak ada satupun yang membuatnya menjadi najis, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali apabila najis tersebut merubah baunya, rasanya dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa dha'afahu Abu Hatim, dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Walil Baihaqi, dan di dalam riwayat Al-Baihaqi, al-ma'u tahirun, air itu tahir, suci. Di dalam sebagian naskah ditulis tahurun, di sebagian naskah. Tetapi naskah yang mu'tamad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi adalah tahirun. Nanti ada perbedaan hukum yang bisa diambil apabila lafaznya berbeda, yang nanti insya Allah akan saya terangkan. Jadi di dalam riwayat Al-Baihaqi, al-ma'u tahirun, air itu tahir, suci, illa in taghayyara rihuhu, kecuali apabila air itu berubah baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin tahdutsu fihi, disebabkan karena ada najis yang masuk ke dalamnya. Pada riwayat yang pertama menggunakan lafaz wa yang artinya dan. Pada riwayat yang kedua menggunakan lafaz au yang artinya atau. Dan atau ini memberikan faidah yang berbeda. Makanya saya melihat sebagian kitab Bulughul Maram yang diterjemahkan, di dalam menerjemahkan tidak membedakan antara wa yang artinya dan dengan au yang artinya atau. Padahal para ahli fikih membangun kesimpulan hukum-hukum fikih dari lafaz-lafaz hadis. Berbeda dengan ahlul hadis yang lebih fokus terhadap apa? Kesahihan sanadnya. Adapun ahlul fikih membangun fikihnya dari lafaz-lafaz yang ada di hadis. Maka berbeda lafaz nanti bisa berbeda hukum, yang insya Allah nanti akan saya terangkan. Ini adalah terjemahan hadisnya secara global. Jadi pembahasan
yang berkaitan dengan hadis ini adalah pembahasan hukum air yang berubah. Salah satu dari 3 sifatnya, yaitu tadi apanya? Baunya, rasanya, dan warnanya. Marilah kita bahas dari awal. Ucapan beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abi Umamah Al-Bahili, yang maknanya aku meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah adalah salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Sudai ibnu Ajlan. Sudai ibnu Ajlan. Sad, dal, dan ya bertasydid. Sudai ibnu Ajlan. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, tidak ada perbedaan tentang nama beliau dan nama ayahnya. Karena sebagian sahabat, di antaranya adalah Abu Hurairah, banyak sekali perbedaan pendapat tentang siapa nama beliau dan siapa nama ayahnya. Yang telah kita terangkan ada 30 pendapat. Adapun beliau Sudai ibnu Ajlan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adapun Al-Bahili adalah nisbat kepada Bahilah, satu suku di antara suku-suku Arab. Beliau adalah di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, walaupun tidak sampai derajat al-mukthirin. Karena al-mukthirin ada berapa jumlahnya? 7 orang. Beliau banyak hadisnya, banyak riwayatnya, tapi tidak sampai derajat al-mukthirin. Beliau pernah tinggal di Mesir. Pernah tinggal di Mesir. Kemudian berpindah ke Syam. Berpindah ke Syam. Kemudian wafat di Syam, di Hims, daerah Syam, pada tahun 81 Hijriah menurut satu pendapat. Pendapat yang lain, beliau wafat pada tahun 86 Hijriah. Dan disebutkan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di Syam. Karena banyak sahabat yang tinggal di Syam. Beliau adalah sahabat yang terakhir kali meninggal di Syam. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari sahabat yang lainnya. Karena terkadang seorang sahabat meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang meriwayatkan dari sahabat yang lain, terutama apabila sahabat itu masih junior, ya, masih kecil, meriwayatkan hadis dari sahabat yang lebih senior. Dan beliau paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari sahabat yang ada di Syam radhiyallahu anhu. Kemudian di ujung hadis disebutkan akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau di dalam hadis ini meriwayatkan bersendirian, tidak bersama imam yang lainnya. Karena Al-Hafidz punya istilah, ada imam yang 7, ada imam yang 5. Tetapi beliau hanya bersendirian meriwayatkan hadis ini, tidak dengan imam yang lainnya. Misalkan penulis kitab sunan yang lainnya, seperti Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi. Beliau hanya meriwayatkan bersendirian di kitabnya As-Sunan, yaitu kitab Sunan Ibnu Majah. Para ulama diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila Imam Ibnu Majah bersendirian di dalam riwayat, umumnya atau kebanyakannya riwayatnya adalah riwayat yang dhaif.
Kebanyakannya adalah riwayat yang dhaif. Maka di sini beliau bersendirian di dalam riwayat. Dan ternyata hadisnya adalah hadis yang dhaif. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim. Al-Hafidz mengatakan wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini didhaifkan oleh Abu Hatim. Adapun Abu Hatim, Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau. Beliau adalah Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi, salah satu di antara para imam yang berasal dari daerah Rai. Ar-Razi nisbat dari Ar-Rai. Ini nisbatnya tidak sesuai dengan wazannya, timbangan bahasa. Rai tapi nisbatnya Ar-Razi. Ada ulama lain yang terkenal dari daerah Rai juga, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi, juga mendhaifkan hadis ini. Mendhaifkan hadis ini. Abu Hatim, beliau adalah seorang imam Al-Hafidh, hafidh yang besar di zamannya. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Idris Ibnul Mundhir. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Idris Ibnul Mundhir Al-Hanzali, salah seorang tokoh terkemuka di zamannya. Beliau lahir pada tahun 195 Hijriah. Imam Az-Zahabi memuji beliau di dalam kitab Tazkiratul Huffaz. Kemudian beliau menukil pujian para ulama tentang beliau. Imam Az-Zahabi mengatakan qala an-Nasa'i, Imam Nasa'i berkata, thiqatun, beliau seorang yang thiqah, rawi kepercayaan, seorang rawi yang terpercaya. Beliau wafat pada tahun 277 Hijriyah, pada bulan Sya'ban tahun 277 Hijriyah, dalam usia 82 tahun. Berarti beliau termasuk diberi umur yang lumayan panjang, 82 tahun. Beliau mendhaifkan hadis ini disebabkan karena di dalam sanadnya terdapat seorang laki-laki yang bernama Rishdin ibni Sa'ad. Rishdin ibni Sa'ad. Saya melihat ya sebagian kitab terjemah, di antaranya kitab terjemah Subulus Salam, itu banyak sekali kekeliruan. Banyak sekali kekeliruan di dalam menerjemahkan hadisnya. Kemudian menerjemahkan nama-namanya juga banyak kekeliruan. Menyebut namanya juga banyak kekeliruan. Sebagai contoh, harusnya hadis ini didhaifkan oleh Imam Abu Hatim, tetapi didhaifkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, anak beliau. Ya, walaupun sama-sama ulama besar, sama-sama ahli ajar wa ta'dil, tetapi keliru di dalam menerjemahkannya. Demikian juga menyebut nama-nama. Nama beliau adalah Rishdin ibnu Sa'ad. Ma'ruf nama beliau di kalangan ahli hadis. Tapi sebagian menerjemahkan sebagai Rashid atau Rushdi. Ini adalah kekeliruan. Dan banyak contoh-contoh kitab terjemah yang menerjemahkan nama banyak keliru. Ya kadang mengira-ngira karena tidak ada harokatnya. Misalkan harusnya menyebut As-Sarakhsi, dibacanya Sarkhosi. Misalkan harusnya menyebutnya Az-Zirikli, dibaca Zarkali. Harusnya nyebutnya Zurqani, nyebutnya Zarqoni, Zurqoni harusnya. Tilimsani disebutnya Tilmisani. Marrudhi disebutnya Marwadhi. Keliru.
Makanya ketika mau menerjemahkan kitab-kitab seperti ini harus merujuk ke kitab-kitab yang membawakan biografi para ulama biar tidak salah sebut. Imam An-Nawawi diantaranya di dalam kitab beliau Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, beliau sering menyebutkan nama-nama ulama, kemudian beliau mengatakan berharokat fathah misalkan, atau berharokat domah dan seterusnya, biar tidak keliru. Maka ini pentingnya merujuk kepada kitab-kitab ulama yang membahas nama-nama ulama tersebut. Jadi di dalam sanadnya terdapat seorang rawi bernama Rishdin ibni Sa'ad. Para ulama mendhaifkan beliau. Di antaranya yang mendhaifkan beliau adalah Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, kawan dari Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang kisahnya pernah kita bawakan, yaitu kisah tentang ucapan terakhir beliau, yaitu mengatakan atau membawakan hadis dengan sanadnya, yang di akhir ucapannya beliau mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wafat dalam keadaan membawakan hadis. Itu Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala mendhaifkan beliau. Kemudian di antaranya Imam An-Nasa'i mengatakan beliau adalah seorang yang matruk, yang ditinggalkan riwayatnya. Beliau seorang yang saleh, akan tetapi banyak keliru di dalam meriwayatkan hadis. Banyak tercampur hafalannya. Jadi semata-mata saleh itu tidak cukup diambil sebagai seorang yang terpercaya di dalam meriwayatkan hadis. Makanya Imam Malik mendapati puluhan orang di Madinah yang apabila orang-orang tersebut yang puluhan tersebut diberikan atau dititipi sebuah harta, uang misalnya, untuk dijaga, mereka sangat amanah di dalam menjaganya. Tetapi tidak satu pun diambil riwayatnya oleh Imam Malik rahimahullah taala karena bukan ahlinya. Jadi tidak cukup seorang yang saleh dijadikan sebagai sumber ilmu. Makanya beliau Rishdin ibni Sa'ad dikatakan seorang yang saleh, agamanya bagus, tetapi hafalannya banyak bercampur, maka didhaifkan oleh para ulama. Ya karena hakikat hadis dhaif adalah sebuah hadis yang terluput salah satu dari syarat hadis tersebut disebut sebagai hadis yang sahih. Apabila salah satu syaratnya terluput, maka hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif. Atau terluput dari salah satu syarat hadis hasan, maka hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif. Karena kita telah mengetahui di antaranya syarat hadis disebut sahih apa? Pertama, bersambung sanadnya. Harus ada sanadnya dulu. Yang kedua, diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, yang bagus agamanya, menjaga muruahnya, disebutnya adil. Yang ketiga, kuat hafalannya. Yang keempat, tidak ada syadz di dalam riwayat tersebut. Apa itu syadz? Syadz adalah sebuah riwayat yang dibawakan oleh seorang rawi yang thiqah, terpercaya, tetapi riwayatnya menyelisihi riwayat yang lebih thiqah. Walaupun zahirnya sahih, tapi disebabkan riwayatnya menyelisihi riwayat yang lebih thiqah, maka dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Hadis syadz, hadis dhaif. Kemudian yang kelima, tidak ada illah al-qadihah. Tidak ada al-illah al-qadihah. Ilat, penyakit di dalam ilmu hadis yang bisa mempengaruhi kesahihan hadis tersebut, membahayakan kesahihannya. Maka apabila terluput salah satu dari perkara yang telah disebutkan,
maka hadisnya menjadi hadis yang dhaif atau bahkan menjadi hadis yang maudhu, palsu. Ini adalah yang berkaitan dengan sebab hadis tersebut dhaif. Ini riwayat yang pertama, didhaifkan oleh Imam Abu Hatim. Kemudian riwayat yang kedua dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Imam Al-Baihaqi. Disebutkan walil Baihaqi, dan di dalam riwayat Al-Baihaqi. Adapun Imam Al-Baihaqi, beliau adalah seorang hafidz al-allamah, seorang yang sangat alim, syekh negeri Khurasan, syekhnya Khurasan. Beliau adalah Abu Bakar. Nama beliau Ahmad Ibnul Husain. Ahmad Ibnul Husain. Beliau memiliki karya tulis yang sangat banyak, yang hampir-hampir belum pernah ditulis karya yang semisal beliau tulis. Karya beliau hampir mencapai 1000 jilid ditulis, hampir 1000 jilid. Al-Imam Al-Baihaqi dari daerah apa? Baihaq, ya, sebuah daerah di dekat Naisabur. Naisabur adalah negerinya Imam Muslim. Beliau dikenal sebagai orang yang zuhud, seorang yang waro', seorang yang bertakwa. Beliau mengembara, melakukan perjalanan ya menuju Hijaz, menuju Irak dan daerah-daerah yang lainnya. Dan beliau mempunyai kitab yang sangat bagus yang disebut dengan kitab As-Sunanul Kabir. Ya, kebanyakan para ulama menyebut kitab beliau, yaitu terutama ulama mutaqaddimin, As-Sunanul Kabir. Adapun kebanyakan mutakhirin menyebutnya dengan As-Sunanul Kubra. As-Sunanul Kubra. Walaupun secara qiyas lughah yang tepat memang As-Sunanul Kubra, ya muannats dengan muannats. Tetapi ulama mutaqaddimin menyebut kitab ini dengan kitab As-Sunanul Kabir. Makanya para pentahqiq, ya mutakhirin, ketika mereka menuliskan nama kitab ini di sampul kitab yang telah ditahqiq, telah diteliti, nama kitabnya As-Sunanul Kabir. As-Sunanul Kabir. Walaupun Imam Al-Baihaqi tidak secara tegas menyebut kitabnya As-Sunanul Kabir atau As-Sunanul Kubra. Beliau hanya menyebutnya sebagai kitab As-Sunan. Tapi mungkin barangkali sebagaimana banyak ya perkataan para ulama yang berkaitan dengan ilmu hadis, kita tidak sedang membahas As-Sunanul Kabir, tetapi kita ingin menukil sebagian pendapat ulama ketika membahas ilmu hadis itu adalah ilmu yang umumnya hanya digemari oleh para lelaki, majelisnya lelaki. Jadi sunnah Nabi SAW umumnya ilmu ini hanya digemari oleh para lelaki karena membutuhkan apa? Membutuhkan kesabaran, tenaga, harta, membutuhkan rihlah, perjalanan yang jauh beratus-ratus kilometer hanya untuk mendapatkan satu hadis atau satu riwayat. Maka tentu berat. Hanya para lelaki yang sanggup memikulnya umumnya, walaupun banyak atau ada sebagian ahli hadis dari kalangan wanita, tapi kebanyakannya adalah digemari oleh para lelaki. Maka wajar kalau Sunan Al-Baihaqi disifati dengan Al-Kabir mudzakkar, bukan Al-Kubra muannats, karena ilmunya para lelaki, majelisnya para lelaki. Itu barangkali yang menyebabkan kenapa kitabnya disifati sebagai kitab Al-Kabir bukan Al-Kubra. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, inilah sedikit ya biografi dari Imam Al-Baihaqi.
Kemudian musannif rahimahullahu taala Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menukil pendapat ulama yang lain yang mendhaifkan hadis ini atau yang menganggap hadis ini tidak sahih. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga mendhaifkan hadis ini. Bahkan Imam An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi mengatakan para ahlu hadis telah sepakat tentang dhaifnya riwayat ini. Para ahlu hadis sepakat tentang dhaifnya riwayat ini. Akan tetapi yang dimaksud sepakat tentang dhaifnya adalah riwayat yang maknanya pengecualian. Karena dikatakan sesungguhnya air itu tidak ada satupun yang membuatnya najis. Riwayat yang ini sahih sebagaimana dikuatkan oleh riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tahur, tidak ada satupun yang membuatnya najis. Adapun yang dhaif adalah pengecualiannya, kecuali berubah baunya, rasanya atau warnanya. Nah, pengecualian inilah yang didhaifkan oleh para ulama. Adapun asal riwayat bagian depannya asalnya sahih. Tetapi tambahan riwayatnya, kecuali dan seterusnya, inilah yang didhaifkan oleh para ulama. Meskipun pengecualian tersebut adalah pengecualian yang dhaif, tetapi maknanya sahih. Kenapa? Karena dikuatkan oleh ijma. Ijma yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnul Mundhir. Beliau mengatakan Al-Hafidz Ibnul Mundhir mengatakan para ulama telah sepakat apabila ada air sedikit maupun banyak, kemudian kemasukan najis dan najisnya merubah sifatnya, yaitu baunya, rasanya ataupun warnanya, maka air tersebut menjadi najis. Jadi yang menjadi sandaran adalah riwayat ijma ini, bukan tambahan riwayat di dalam hadis ini. Jadi hadisnya dhaif tetapi maknanya sahih, dikuatkan dengan ijma. Karena ijma adalah sekuat-kuat dalil. Karena kita mengetahui dalil dari sisi kekuatan apa urutannya? Al-ijma yang pertama, kemudian Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Qiyas. Ini ijma dinukil oleh Imam Ibnul Mundhir, maka menjadi dalil yang sangat kuat. Inilah yang berkaitan dengan makna hadisnya secara umum. Marilah kita bahas secara rinci. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Meskipun riwayat hadis ini adalah riwayat yang dhaif, tetapi karena maknanya sahih, maka para ulama pun menjelaskan makna atau kandungan dari hadis ini. Ucapan beliau, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air tidak ada satupun yang membuatnya najis. Air di sini tidak diterangkan air yang seperti apa. Jadi air apapun. Tetapi apakah seperti itu maksudnya? Tentu tidak. Jadi maksud innal ma'a, sesungguhnya air, ditafsirkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri.
yang terdahulu. Maksudnya adalah air tohur. Jadi maknanya innal ma'a at-tahura, sesungguhnya air yang suci, mensucikan itu, la yunajjisu syai'un, tidak ada satupun yang membuatnya najis. Jadi maknanya adalah sesungguhnya air tohur itu tidak ada satupun yang membuatnya najis. Jadi bukan sembarang air. Hadis saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Kemudian di dalam riwayat yang pertama, riwayat pengecualian, tadi disebutkan apa? Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Menggunakan huruf apa tadi? Dan. Wa maknanya adalah dan. Sesungguhnya air itu tidak ada satupun yang membuatnya najis, kecuali apabila najis itu merubah baunya dan rasanya dan warnanya. Pakai dan. Berarti kalau kita hanya memandang zahir riwayat ini, air itu dihukumi menjadi air yang najis apabila seluruh sifatnya berubah. Karena kan ada dan tadi. Kalau kita memandang zahir riwayat ini. Akan tetapi riwayat ini para ulama tidak memandang sebagaimana zahirnya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat Al-Baihaqi untuk menjelaskan maksud dari huruf waw di sini adalah maknanya adalah au, maknanya adalah atau. Jadi kalau maknanya adalah atau, tidak mengharuskan seluruh sifatnya berubah. Ini pentingnya riwayat yang dibawakan satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Jadi kalau kita membaca riwayat yang pertama harus berubah semua, baunya dan rasanya dan warnanya. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Riwayat Imam Al-Baihaqi menunjukkan bahwasanya meskipun berubah salah satu dari tiga sifatnya karena najis, maka air tersebut dihukumi sebagai air yang najis. Maka beliau membawakan riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian di sini disebutkan illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali apabila najis tersebut merubah baunya. Berkenaan dengan bau, apabila didapati sebuah tempat yang berisi air, kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwasannya air ini telah berubah baunya, apakah disyaratkan perubahan bau itu nampak bagi seluruh orang? Jadi harus seluruh orang sepakat kalau air ini telah berubah karena bau, atau sebagian orang saja? Jadi sebagian orang mengatakan air ini telah berubah karena bau, karena telah menjadi bau. Berubah disebabkan najis sehingga menjadi bau. Apakah perubahan ini harus nampak bagi seluruh orang atau sebagian saja? Yang benar adalah cukup sebagian saja. Apabila sebagian orang sudah mengetahui kalau air ini telah berubah, maka bisa dihukumi sebagai air yang najis. Dengan syarat orang tersebut bukan orang yang terkena penyakit was-was. Dengan syarat orang tersebut bukan orang yang terkena penyakit was-was. Kalau orang yang terkena penyakit was-was berubah atau nggak berubah, dia ragu-ragu. Jangan-jangan berubah, padahal belum berubah. Tetapi ini adalah orang yang keadaannya normal dan penciumannya bagus, tajam penciumannya. Karena sebagian orang ada yang penciumannya tajam atau ada yang kurang tajam, atau sebagian orang dalam kondisi sedang sakit, flu misalkan, jadi menghalangi penciumannya. Ya, flu tersebut menyebabkan penciumannya kurang tajam.
Maka apabila telah diketahui oleh seorang yang keadaannya tidak terkena waswas mengatakan air ini bau, maka sudah bisa dihukumi sebagai air yang telah berubah sifatnya. Sebagaimana apabila ada seorang yang mengatakan aku telah melihat hilal, ya, bulan baru memasuki bulan Ramadan misalkan. Kalau dia memang sudah melihat, maka tidak diperlukan yang lainnya untuk melihat. Apabila dia telah bersaksi bahwasanya dia telah melihat, cukup seorang yang benar-benar telah melihatnya. Maka sebagaimana orang melihat hilal, begitu pula orang yang mengatakan bahwasanya air tersebut telah berubah baunya. Demikian juga rasanya, air telah berubah rasanya juga bisa dihukumi oleh sebagian orang, ataupun warnanya. Tapi kembali lagi, ya, baik melihat perubahan dari sisi baunya, warnanya, ataupun rasanya, itu disyaratkan orang tersebut bukan orang yang terkena penyakit waswas. Maka cukup dihukumi, ya, dengan sebagian orang yang telah mengetahuinya. Inilah yang berkaitan dengan melihat perubahan pada air. Jamaah rahmanillah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwasannya air tersebut dihukumi sebagai air najis, ya. Air tersebut dihukumi sebagai air najis apabila kemasukan najis dan merubah sifatnya, maka para ulama setelah itu memberikan atau membawakan fawaid, kandungan apa yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, meskipun hadisnya dhaif, karena maknanya sahih, maka para ulama mengambil faidah dari hadis ini. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram, beliau membawakan faidah yang banyak dari hadis ini. Faidah yang pertama atau pelajaran yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal asla fil ma'i at-taharah, bahwasannya asal dari air adalah dalam kondisi suci. Wa annahu la yuhkamu binajasatihi illa bitaghayyur, dan air tersebut tidak boleh dihukumi sebagai air yang telah menjadi najis kecuali disebabkan adanya perubahan. Jadi selama airnya belum berubah, maka tidak boleh dihukumi sebagai air yang najis. Karena hukum asal dari air adalah dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Yang kedua, taqyidu hadithi Abi Sa'id As-Sabiq. Hadis ini sebagai pengikat dari hadis Abu Sa'id yang lalu. Kenapa? Lianna hadits Abi Sa'idin mutlaqun. Karena hadis Abu Sa'id yang telah lalu adalah hadis yang mutlak. Hadis yang mutlak yang lebih umum. Sebenarnya ada perbedaan apa itu mutlak, apa itu umum. Tetapi dengan bahasa yang mudahnya lebih umum hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa hadha muqayyadun bima idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Hadis ini menjadi pengikat hadis yang lalu apabila air tersebut berubah rasanya, warnanya ataupun baunya. Jadi ada hadis mutlak, ada hadis muqayyad. Mutlak diikat dengan hadis muqayyad. Hadis yang lebih umum diikat dengan hadis yang lebih khusus. Walaupun nanti ada perbedaan antara umum dengan mutlak, antara khusus dengan muqayyad. Tetapi ini pembahasan di kitab Usul Fiqh. Ada di pembahasan di kitab Usulul Fiqh. Kemudian pelajaran yang ketiga,
annal adillata minal kitabi was sunnah yahmilu ba'duha ala ba'din. Bahwasanya dalil-dalil dari kitab yaitu Al-Qur'an dan sunnah yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saling menjelaskan, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Li'annaha kharajat min mishkatin wahidah. Karena keluar dari satu sumber, ya. Karena semuanya keluar dari satu sumber. Dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saling menafsirkan. Jangankan hadis, jangankan Al-Quran, perkataan para ulama saja saling menafsirkan. Perkataan ulama saja saling menafsirkan, apalagi Al-Quran dan Sunnah yang jelas kandungannya terjaga. Perkataan ulama saja saling menafsirkan. Jadi jangan sembarangan menafsirkan perkataan para ulama dengan ra'yu kita, dengan pendapat kita. Misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu telah sah, telah sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah madhabku. Ini perkataan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka kita tafsirkan seenaknya. Yang penting kita mendapati hadis yang sahih, kita sandarkan, inilah madhab Syafi'i. Ini keliru. Sangat keliru. Bukan seperti itu. Nanti misalkan seorang mengikuti pendapat ulama yang mendhaifkan kunut subuh misalnya. Kemudian mengambil perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu telah sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah madhabku. Hadis kunut subuh dhaif, berarti karena dhaif bukan madhab Syafi'i. Ini keliru, sangat keliru. Karena di antara masing-masing madhab itu mempunyai usul, kaidah tersendiri yang menyebabkan kapan hadis itu bisa dijadikan sebagai dalil, kapan tidak bisa dijadikan dalil. Tidak sekedar sahih, tidak sekedar dhaif. Ini tadi contohnya, hadisnya dhaif, tetapi seluruh ulama mengamalkan maknanya. Jadi jangan terburu-buru ya menghukumi sesuatu hanya sekedar hadisnya dhaif, hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih berarti mazhab Syafi'i. Apapun pendapat ulama yang dibangun di atas di atas hadis yang sahih berarti mazhab Syafi'i. Ini keliru. Makanya sebagaimana Al-Quran, Sunnah saling menafsirkan, perkataan ulama pun seperti itu. Jangan ditafsirkan seenaknya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Pelajaran yang keempat, annal ma'a idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran zahiran bayyinan intaqala min at-tahuriyyati ila an-najasah. Bahwasanya air itu apabila berubah rasanya, warnanya ataupun baunya dengan perubahan yang nampak, dengan perubahan yang jelas, bukan samar-samar, maka berpindah dari sifat tahuriyah. Apa itu sifat tahuriyah? Sifat suci mensucikan kepada sifat an-najasah, sifat najis. Apabila perubahannya adalah nampak dan jelas. Ini adalah faedah atau pelajaran yang keempat. Adapun pelajaran yang kelima, saya menukil dari perkataan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan annal ma'a yanqasimu ila qismaini faqat. Sesungguhnya air itu hanya dibagi menjadi dua saja. Ini menurut siapa? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, berdasarkan riwayat yang telah kita bawa. Inilah kenapa di awal saya katakan perbedaan lafaz nanti bisa
menyebabkan perbedaan hukum. Karena naskah yang dijelaskan atau disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lafaz dari Imam Al-Baihaqi lafaznya adalah tahurun. Sedangkan lafaz yang benar apa? Tahirun. Jadi dari hadis ini tidak ada istilah tahir. Makanya beliau berpendapat apa? Air hanya dibagi menjadi dua, tahur dan najis. Jadi kalau bukan air najis berarti air tahur. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan sebagian ulama juga berpendapat seperti beliau, bahkan pendahulunya. Dan ini adalah riwayat kedua di dalam mazhab. Riwayat kedua di dalam mazhab, yaitu mazhab Al-Hambali. Adapun riwayat mu'tamad di dalam mazhab Hambali, sebagaimana kita telah terangkan, air dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Air tahur, air tahir, dan air najis. Riwayat kedua yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal, air dibagi menjadi 2, tahur dan najis. Di antaranya yang menjadi dalil adalah hadis ini. Adapun jumhur ulama atau pendapat mu'tamad di dalam mazhab, air itu dibagi menjadi 3 berdasarkan hadis ini juga. Berdasarkan hadis ini dan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya hadis apa? Hadis Abi Sa'id dan hadis Abu Hurairah tentang laut. Hadis tentang laut itu menunjukkan air dibagi menjadi 3. Kenapa? Ketika kita membahas hadis tentang laut, kan hadis itu bersumber dari pertanyaan seorang sahabat. Ya Rasulullah, kami terbiasa mengarungi lautan, naik kapal atau perahu, dan kami membawa air tetapi sedikit. Jika kami pakai air tersebut buat berwudu, tentu kami kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka Nabi mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu tahur, suci mensucikan, bangkainya pun halal. Dari hadis ini, apakah dipahami bahwasannya sahabat menganggap air laut itu najis? Tentu tidak. Sahabat tidak menganggap air laut itu najis. Hanya sahabat itu ragu, boleh enggak air laut itu dipakai untuk berwudu? Bukan menganggap airnya sebagai air yang najis. Kenapa? Karena rasanya asin. Jadi sahabat mengetahui kalau air laut itu suci, hanya bisakah mensucikan? Ya, ini yang mereka tidak mengetahui. Maka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesuciannya tidak diragukan, hanya sifatnya apakah bisa mensucikan yang lainnya, itu yang mereka ragu. Hal ini menunjukkan bahwasannya adanya air jenis kedua, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Seandainya orang yang berpendapat bahwasanya air itu dibagi menjadi 2, ternyata disepakati ada beberapa air yang mereka mengatakan tidak bisa dipakai untuk bersuci, berwudu ataupun menghilangkan kotoran. Padahal mereka membaginya menjadi 2. Misalkan air kemasukan teh, betul namanya telah berubah menjadi teh. Namanya telah berubah menjadi teh, tetapi bentuknya kan masih air. Apakah kita katakan air teh itu najis? Tentu tidak. Air teh itu meskipun namanya teh tetap disebut sebagai air, walaupun bukan air mutlak, berubah namanya. Tetapi disepakati air teh itu tidak najis, suci, tidak mensucikan. Jadi pada prakteknya, bagi yang membagi air menjadi 2 ataupun 3, pada prakteknya sama. Kecuali ada pengecualian air yang dikaitkan dengan air sedikit atau banyak, nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Yang membagi air menjadi 2 ini mengikuti pendapat Malikiyah.
bahwasanya air itu selama disebut sebagai air tidak akan menjadi najis meskipun kemasukan najis. Dengan syarat apa tadi? Tidak berubah satu dari sifatnya. Tetapi apakah Malikiyah membagi air menjadi dua? Tidak. Malikiyah tetap membagi air menjadi tiga. Jadi pembagiannya beda, tapi kesimpulannya sama. Ya, cara pembagiannya beda. Ya karena kan pembagian ini diambil dari apa? Al-istiqra. Bukan dalil yang tegas, mengumpulkan dalil-dalil kemudian disimpulkan. Namanya al-istiqra. Di dalam mazhab Malik ada air tohur, suci mensucikan. Ada air tohir, suci tidak mensucikan. Ada air najis. Tetapi menyikapi air yang sedikit, air sedikit asalnya air mutlak, suci mensucikan. Kemasukan najis tidak merubah sifatnya. Di dalam mazhab Malik ini disebut air tohur, hanya makruh kalau ada air lainnya. Kalau tidak ada air lainnya, suci mensucikan. Jadi membaginya tetap tiga. Adapun yang membagi air menjadi dua, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian para ulama muasirin terutama, itu kaidahnya sama persis dengan kaidah mazhab Malik. Hanya mereka membagi air menjadi dua. Berarti kalau teh sudah bukan air mutlak, namanya sudah berubah, maka nggak masuk dalam pembagian ini. Jadi khilaf lafzi, secara lafaz saja khilaf, ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya mengikuti kaidahnya mazhab Malik. Ini adalah ijtihad di kalangan para ulama. Dan air dibagi menjadi dua adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Karena di dalam mazhab Hambali pembagian air itu ada 4 riwayat. Ada 4 riwayat. Riwayat yang masyhur, yang muktamad, yang menjadi pegangan pendapat resmi, air dibagi menjadi 3. Tohur, tohir, najis. Riwayat yang kedua mirip seperti riwayat yang pertama. Riwayat dari Imam Abul Qasim Al-Khiraqi. Air itu dibagi menjadi tohir dan najis. Tohir dibagi menjadi 2. Tohir mutahhirun, suci mensucikan, dan tohir ghairu mutahhirin. Jadi sama aja, hanya namanya tohir. Tohir itu dibagi 2, ya ujung-ujungnya tohur dan tohir. Pembagian yang ketiga, kata Al-Imam Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf, pembagian oleh Syekh Taqiyuddin, yaitu Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullahu taala. Air hanya dibagi menjadi 2, tahur dan najis. Kemudian pembagian yang keempat, air ada tahur, ada tahir, ada najis. Yang keempat, air yang diragukan. Air yang diragukan. Jadi ini kalau kita melihat pembagian air, pembagian rukun sholat, pembagian wajib sholat, pembagian sunnah-sunnah sholat, itu semua dalilnya adalah al-istiqra. Pengumpulan dari seluruh dalil kemudian dikumpulkan untuk memudahkan. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan pembagian-pembagian. Nahwu contohnya, kalimat misalkan dibagi menjadi berapa? Misalkan dibagi ada al-fi'lu, ada fi'il misalkan, ada al-ismu, ada isim, ada al-harfu, ada huruf. Apakah Nabi mengatakan seperti itu? Tentu tidak. Tetapi setelah dikumpulkan tidak keluar dari perkara tersebut. Ini namanya al-istiqra. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan, mau dibagi 3, mau dibagi 4, mau dibagi 2, selama maksudnya sama tidak masalah. Ya, ini adalah yang berkaitan dengan al-istiqra. Dari 5 pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meringkas menjadi 5 kaidah. Kalau tadi namanya apa? Faidah, sekarang kaidah. Dari pelajaran tadi diringkas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjadi berapa? 5 kaidah.
Bismillah. Kata beliau rahimahullahu taala, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, annal ma'a yanqasimu ila qismaini la thalitha lahuma, bahwasanya air itu hanya dibagi menjadi dua, tidak ada jenis yang ketiga. Ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang telah kita bahas. Ternyata hanya khilaf lafaz saja, bahwasanya air hanya dibagi menjadi dua. Berarti apa menurut beliau? Tahur dan najis saja. Walaupun yang lebih kuat menurut jumhur adalah dibagi menjadi berapa? 3. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annal ma'a la yanjusu illa bit-taghayyur, bahwasanya air itu tidak bisa dihukumi sebagai najis kecuali dengan adanya perubahan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yunajjisuhu syai'un, air itu tidak ada satupun yang membuatnya najis illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali apabila merubah baunya, rasanya dan warnanya. Atau riwayat Imam Al-Baihaqi ya, dengan lafaz atau, berarti salah satunya, tidak harus seluruh sifatnya yang berubah. Maka apabila najis masuk ke dalam air menurut kaidah ini, sedangkan airnya tidak berubah, beliau mengatakan fabinaan ala hadhil qaidah al mabniyah ala al hadis, dibangun di atas kaidah ini yang dibangun di atas hadis, yakunu tahuran qalla au kathura, maka air sedikit ataupun banyak kemasukan najis dan tidak berubah, maka tetap dihukumi sebagai air tahur berdasarkan kaidah ini. Kemudian al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, annahu idza taghayyara ahadu awsafihi, bahwasanya apabila air itu berubah salah satu dari sifat-sifatnya, ya, at-ta'mu, rasa, awil laun, atau warna, awil rehu, atau bau, bin najasah, disebabkan karena najis, soro najisan, maka menjadi air yang najis. Ya, saya ulangi. Kata beliau, annahu idza taghayyara ahadu awsafihi at-ta'mu awil launu awil rihu bin najasah, apabila air berubah salah satu dari sifat-sifatnya, rasanya, kemudian warnanya ataupun baunya, disebabkan karena najis, soro najisan, maka menjadi air yang najis. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi, kecuali berubah baunya ataupun rasanya ataupun warnanya disebabkan karena najis yang masuk ke dalamnya. Adapun ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, binajasatin tahdutsu fihi, disebabkan karena najis yang masuk ke dalamnya, berarti kalau ada air, misalkan di suatu tempat, ada air di suatu tempat, kemudian di sekelilingnya itu ada bangkai misalkan, berarti najis bangkai. Air di suatu tempat, di sekelilingnya ada bangkai, berarti najis. Kemudian bangkai tersebut baunya itu masuk ke dalam air, disebabkan karena angin misalkan. Karena angin yang kencang, maka baunya masuk ke dalam air, tetapi tidak masuk secara langsung. Hanya disebabkan apa? Najis yang berada di sekeliling airnya. Istilahnya adalah bil mujawarah,
air yang najis yang di sekelilingnya baunya mempengaruhi keadaan air tersebut. Tapi bangkainya tidak masuk, najisnya tidak masuk. Maka berdasarkan hadis ini, air tersebut tetap dihukumi sebagai air yang suci mensucikan. Tetap dihukumi sebagai air yang suci mensucikan. Misalkan daerah yang kumuh, ya banyak bau, banyak sampah, kemudian kita naruh air, kemudian angin membawa aroma tersebut sehingga mempengaruhi sedikit bau air, maka dihukumi sebagai air yang suci mensucikan. Bahkan sebagian ulama menukil adanya ijma, kesepakatan tentang kesepakatan para ulama tentang keadaan air tetap suci mensucikan karena tidak masuk najisnya. Karena tidak masuk najisnya. Inilah 5 kaidah yang diringkas dari pembahasan secara rinci di dalam hadis ini. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu pembahasan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis tentang kullatain, tentang 2 kullah. Ini juga khilaf yang lumayan panjang. Apakah hadisnya sahih? Apakah hadisnya dhaif? Kemudian yang mensahihkan apakah memaknai sebagaimana zahirnya? Ini juga khilaf yang lumayan panjang di kalangan para ulama. Ya, maka di antara para ulama telah menuliskan kitab-kitab yang berkaitan dengan dalil-dalil dari setiap mazhab. Contohnya Al-Imam Al-Baihaqi, salah satu rawi yang kita bahas tadi. Beliau, kata para ulama, telah menulis kitab yang belum pernah ditulis karya semisal beliau. Yang tadi dikatakan berapa? Lebih dari atau hampir 1000 jilid. Di antara kitab beliau yang sangat bagus adalah As-Sunanul Kabir, Sunan Kabir. Maka para ulama mengatakan dalil-dalil hadis maupun athar, ya, dalil-dalil hadis maupun athar itu yang berisi riwayat di dalam fikih madhab Syafi'i telah selesai dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab apa? As-Sunanul Kabir. Jadi lengkap dalil-dalilnya, maka sangat panjang, 10 jilid lebih kitabnya. Sampai-sampai ada ungkapan seluruh pengikut madhab Syafi'i itu berhutang kepada Imam Asy-Syafi'i, kecuali Imam Al-Baihaqi. Imam Syafi'i lah yang berhutang kepada Imam Al-Baihaqi. Ini menunjukkan kesungguhan Imam Al-Baihaqi di dalam berkhidmat menolong madhab Syafi'i dari sisi mengumpulkan dalil-dalilnya secara lengkap. Demikian juga madhab yang lainnya. Di antaranya dalam madhab Hanafi dikatakan bahwasanya dalil-dalil hadis ataupun athar, ya, ataupun riwayat di dalam madhab Hanafi telah selesai dikumpulkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab beliau, yaitu apa? Kitab apa? Syarhu Mushkilil Athar sama Syarhu Ma'anil Athar. Bertabur riwayat di dalamnya, berjilid-jilid juga. Jadi ini membantah sebagian orang yang mengatakan bahwasannya madhab Hanafi kering dari dalil. Ini keliru. Bukan kering dari dalil, bahkan dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak. Ahlul hadis di kalangan Hanafiyah sangat banyak. Memang betul kalau kita nisbatkan madhab Hanafi kepada pendirinya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dinisbatkan kepada para pendirinya, memang betul di antara 4 madhab yang paling sedikit dalil, yang paling sedikit riwayat hadisnya memang Imam Abu Hanifah.
Tapi berlalu zaman 300 Hijriah, 400 Hijriah sampai zaman kita, madhab telah menjadi madrasah khusus di dalam pembahasan fikih. Maka telah selevel, masing-masing sudah ada ahlu hadisnya. Telah selevel. Jadi jangan sampai mengatakan madhab Syafi'i lebih utama dari madhab Hanafi karena dalilnya lebih banyak. Telah selevel. Bahkan yang menakjubkan, dari 4 madhab, siapa yang dikenal sebagai ulama paling memahami hadis di antara 4 orang? Atau paling banyak riwayat hadisnya? Tentu Imam Ahmad bin Hambal. Tapi anehnya, justru kebanyakan ahli hadis tidak berasal dari madhab Hambali. Tidak berasal dari madhab Hambali. Tapi kebanyakannya dari mana? Madhab Syafi'i. Tadi dikatakan Imam Al-Baihaqi telah mengumpulkan dalil-dalil madhab Syafi'i di dalam kitab As-Sunan Al-Kabir. Imam At-Tahawi mengumpulkan di dalam kitab beliau apa? Syarhu Mushkilil Athar, atau kitab yang lainnya Syarhu Ma'anil Athar, madhab Hanafi. Dalam madhab Maliki juga dikatakan telah selesai seluruh dalil-dalil fikih di dalam madhab Maliki oleh Imam Ibn Abdul Bar. Dalam kitab beliau yang pertama adalah kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid, syarah Muwatta, atau syarah yang kedua Al-Istidhkar yang namanya panjang. Tetapi madhab Hambali tidak ada kitab yang semisal. Di dalam madhab Hambali tidak ada yang semisal. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau di sela-sela mengisi kajian kitab Tauhid, ini yang sangat mengherankan kata Syekh Utsaimin. Madhab yang lain di antaranya madhab Syafi'i sangat banyak yang bergelut dalam hadis, tetapi madhab Hambali ini muskilah. Imamnya alul hadis, tetapi pengikut madhab Hambali lebih sibuk terhadap apa? Fikih dan usul fikih. Walaupun ada, tentu ada karya dalam hadis, tentu ada, tapi tidak sebanyak madhab yang lainnya. Makanya saya contohkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau ahli hadis. Beliau ahli hadis. Beliau melihat kitab-kitab fikih itu kan berisi dalil-dalil. Kitab-kitab fikih berisi dalil-dalil. Dalil ada kalanya dari Al-Quran, ada kalanya dari hadis. Nah, kitab-kitab fikih yang bertabur riwayat yang sangat banyak itu rata-rata memiliki takhrij. Jadi misalkan kitabnya Imam Ar-Rafi'i, nama kitab beliau adalah Al-Aziz Syarhul Wajiz, atau para ulama lebih senang menyebutnya sebagai Fathul Aziz. Itu hadisnya sangat banyak. Kemudian hadis ini ditakhrij. Takhrij artinya apa? Mengeluarkan hadisnya di dalam satu kitab khusus, dibahas khusus. Kemudian dibawakan jalur-jalur riwayatnya. Ya, dari kitab asalnya. Misalkan asalnya ada di kitab Imam Al-Bukhari, asalnya di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya. Kemudian setelah dikumpulkan jalur-jalurnya, maka dihukumi sahih ataupun dhaif. Ini namanya takhrij. Madhab Hanafi ada kitab takhrijnya. Di antaranya adalah kitab Nasbur Rayah fi takhriji ahaditsil hidayah, karya Al-Hafidz Az-Zailai Al-Hanafi. Ada berarti takhrijnya. Dalam madhab Syafi'i sangat banyak. Di antaranya adalah Al-Badrul Munir yang ditulis oleh Imam Ibnul Mulakkin, takhrij dari kitab Rafi'i, ya, Imam Ar-Rafi'i. Yang menulis kitab apa tadi namanya? Kitab Al-Aziz Syarhul Wajiz. Hadis-hadisnya ditakhrij oleh Imam Ibnul Mulakkin. Berarti ada. Begitu juga mazhab Maliki. Banyak kitab-kitab takhrij. Tetapi di dalam mazhab Hambali tidak ada kitab takhrij. Di dalam mazhab Hambali tidak ada kitab takhrij. Makanya Syekh Al-Albani mengatakan, aku melihat mazhab yang lain ada kitab takhrijnya. Kenapa mazhab Hambali tidak ada kitab takhrijnya? Tidak ada kitab takhrijnya. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berinisiatif mentakhrij kitab fikih di dalam madhab Hambali.
Kitab fikih yang berisi dalil-dalil maka ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di antaranya kitab apa? Kitab Manarus Sabil fi Syarhid Dalil. Kitab Manarus Sabil fi Syarhid Dalil. Kitabnya kurang lebih 3 jilid tapi penuh dengan dalil. Kemudian hadis-hadis yang ada di kitab Manarus Sabil ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Menjadi kurang lebih 7 jilid, 8 sama daftar isinya. Dengan nama kitab Irwaul Ghalil fi Takhriji Ahadithi Manaris Sabil. Takhrij dari kitab fikih Madzhab Hambali. Maka beliau mengatakan, aku berkeinginan mentakhrij hadis ini dalam rangka menolong kaum muslimin yang cinta kepada sunnah secara umum dan menolong Madzhab Hambali secara khusus. Biar kitab Madzhab Hambali biar Madzhab Hambali memiliki kitab takhrij. Maka beliau berjasa dalam penulisan kitab beliau. Ini adalah diantara yang berkaitan dengan kitab-kitab di dalam masing-masing madhab. Jadi jangan sampai ada ungkapan Madzhab Hambali lebih utama dari Madzhab Hanafi. Karena Madzhab Hanafi hadisnya kurang, keliru. Sekarang sudah selevel. Maka apapun madhab yang digeluti selama dasarnya adalah dalam rangka tafaqquh, mempelajari agama untuk tertib, maka itu baik. Maka kalau ada yang ditanya mana madhab yang terbaik, bingung jawabannya. Bagaimana mungkin kita mengklaim sebagai madhab terbaik padahal madhab itu tidak ada kecuali dalam permasalahan khilaf. Maka nggak mungkin dikatakan hukum sholat Jumat dalam madhab Hambali apa? Nggak mungkin, karena sepakat sholat Jumat bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Madhab itu apabila ada perselisihan di dalam memahami dalil. Ketika dalilnya bersumber dari ijtihad, tidak mungkin kita mengklaim yang paling benar. Tapi boleh kita memilih pendapat tersebut yang lebih menenangkan hati. Ini adalah bermadhab yang benar, bukan dalam rangka ta'assub fanatik, bukan, tetapi sekedar sebagai tartib ilmiah. Kenapa saya sering ulang-ulang pembahasan seperti ini? Karena sekarang banyak sekali ungkapan-ungkapan yang kadang tidak berdasar, tidak pernah diungkapkan oleh para ulama terdahulu. Haramnya taklid di dalam madhab, ini ungkapan mana? Dari mana ungkapan ini diambil? Padahal seluruh ulama bermadhab. Setiap dinukil para ulama pasti ada madhabnya. Imam Ibn Abdul Bar Al-Maliki, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Az-Zailai Al-Hanafi, dan seterusnya. Maka di antara cara yang terbaik, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, menggabungkan dua metode, metode fikih madhab dengan metode dalil-dalil ahkam. Itu yang terbaik. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Bismillah, alhamdulillah. Madhab itu memang jumlahnya di zaman mutaqaddimin itu sangat banyak. Jadi masing-masing ulama yang ahli ijtihad ketika itu memiliki madhab masing-masing. Contohnya misalkan Al-Laits bin Sa'ad, ulama dari Mesir, mempunyai madhab tersendiri. Karena kan madhab artinya apa? Suatu pendapat yang dipilih oleh ahli ijtihad berdasarkan dalil-dalil. Jadi pendapat yang disimpulkan oleh ahli ijtihad berdasarkan dalil-dalil, kemudian orang tersebut wafat dalam kondisi memegang pendapat itu. Itu namanya madhab. Tentu sangat banyak. Madhab Al-Auza'i di Syam, atau madhab tabi'in, madhab Hasan Al-Basri, madhab Sa'id Ibn Musayyib di kalangan tabi'in, sangat banyak. Bahkan di zaman sahabat. Contohnya di Madinah ada madhab Zaid bin Thabit, atau madhab muridnya, yaitu madhab Ibnu Umar di Madinah.
Di Hijaz ada madhab apa? Ibnu Abbas. Di Kufah ada madhab Ibnu Mas'ud. Kemudian mereka masing-masing muridnya meriwayatkan pendapat para ahli ijtihad tersebut. Kemudian di zaman 4 madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, juga banyak madhab yang lainnya, masing-masing mereka beristihad. Tetapi bedanya 4 madhab sampai kepada kita dengan jalur yang mutawatir atau dengan jalur yang jelas, bersambung sanadnya. Ya, 4 madhab sampai kepada kita dengan jalur yang jelas sanadnya. Adapun madhab-madhab yang lain tidak ada murid-muridnya yang menyebarkan madhabnya, maka punah madhabnya. Madhabnya Imam Al-Auza'i kadang dinukil di dalam kitab-kitab fikih perbandingan madhab, nukilan saja, tetapi tidak ada satupun kitab khusus yang mengumpulkan madhab mereka. Begitu juga Laits bin Sa'ad. Jadi kenapa dibatasi 4 madhab? Karena sanadnya jelas, ditolong oleh ribuan ulama dari zaman ke zaman, kemudian disempurnakan, ditertibkan sampai pada zaman kita. Adapun madhab yang lain ada nukilannya 1-2, tetapi tidak ada satu kitab khusus yang mengumpulkan seluruh pendapat mereka, sehingga madhabnya punah. Ini pentingnya ya para murid yang menyebarkan madhab gurunya. Karena murid-murid 4 madhab menyebarkan madhab mereka. Meskipun Imam Ahmad bin Hanbal misalkan melarang menulis, jangan tulis dariku kecuali hadis, jangan tulis dariku kecuali hadis. Tapi muridnya bandel yang positif, tetap ditulis masailnya. Akhirnya tertulis ratusan jilid. Qaul atau perkataan-perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang akhirnya dikumpulkan secara tertib menjadi madhab Hambali. Demikian juga madhab Malik dikumpulkan oleh murid-muridnya di dalam kitab Al-Mudawwanah misalnya. Murid-murid Imam Malik mengumpulkan qaul atau aqwal, perkataan-perkataan Imam Malik dalam satu kitab khusus yang membahas atau yang ditertibkan berdasarkan urutan kitab fikih. Adapun madhab yang lainnya hanya 1-2 nukilannya, maka madhabnya menjadi madhab yang tidak berkembang. Yang berkembang sampai zaman kita hanyalah 4 madhab atau ditambah 1 madhab Dzohiri, ya, yang dikembangkan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Imam Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ibnu Hazm, mengembangkan madhab Dzohiri. Makanya yang sampai kepada kita yang diakui sebagai madhab ahlu sunnah wal jamaah di dalam fikih adalah 4 madhab. Itu disepakati madhab fikih ahlu sunnah wal jamaah. Ada madhab syiah juga ada. Madhab Zaidiyah misalkan, Hadawiyah itu ada. Bahkan sering dinukil di dalam kitab Subulus Salam oleh Imam As-Sun'ani, madhab syiah Zaidiyah. Bukan syiah Rafidhah, di antaranya Al-Hadawiyah, madhab syiah. Itu ada. Banyak dinukil oleh Imam As-Sun'ani. Karena beliau Zaidiyah, tetapi dekat dengan ahlu sunnah wal jamaah, maka kitabnya banyak diambil faedahnya oleh para ulama. Bahkan kitab beliau Subulus Salam termasuk diantara syarah terbaik Bulughul Maram. Beliau adalah Syiah Zaidiyah. Maka ketika menyebut Ali, beliau bukan radhiyallahu anhu, tapi apa nyebutnya? Alaihi salam. Diriwayatkan dari Ali alaihi salam. Tetapi beliau adalah seorang yang moderat di dalam pembahasan madhab, tidak taklid buta, tidak menguatkan pendapat berdasarkan dalil. Maka kitabnya dipuji, kitab Subulus Salam Al-Musilah ila Bulughil Maram, dipuji kitabnya. Meskipun beliau adalah asalnya Zaidiyah. Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.